Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 10, mata kuliah statistika. Di sini kami akan presentasikan mengenai bab 12, yaitu mengenai analisis varian. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Diharatani Pestri, dengan NIM 220413603393. Saya Emeliana Mawar Anggraini, 220413601152. Saya Feby Trisanur Valencia, 220413609389. Baik, materi pertama mengenai distribusi F akan disampaikan oleh Feby. Mari Feby, dipersilakan. Baik, yang pertama ada distribusi F. Kegunaan distribusi F yaitu untuk membandingkan beberapa rata-rata populasi secara bersamaan. Selanjutnya ada menguji apakah dua sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Anggapannya adalah dalam kedua penggunaan di atas, populasi harus mengikuti distribusi normal dan data setidaknya harus berskala interval. Oke, next. Karakteristik distribusi F. Yang pertama ada distribusi F bersifat kontinu. Hal ini berarti bahwa distribusi F nilainya bisa jadi tidak terbatas antara 0 dan positif tak hingga. Yang kedua ada distribusi F tidak dapat bernilai negatif. Nilai terkecil dari F adalah 0,3. Selanjutnya ada bentuknya tidak simetri. Oke, next. Selanjutnya, distribusi F digunakan untuk menguji hipotesis bahwa varian suatu populasi normal sama dengan varian populasi normal lainnya. Contohnya ada tingkat pengembalian rata-rata pada dua jenis saham biasa mungkin sama. Namun mungkin ada lebih banyak variasi dalam tingkat pengembalian pada salah satu saham dibandingkan yang lain. Sampel yang terdiri dari 10 saham teknologi dan 10 saham utilitas menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata yang sama. Namun kemungkinan dapat lebih banyak variasi pada saham internet. Materi selanjutnya mengenai ANOVA akan disampaikan oleh Emeliana. Oke, melanjutkan dari Feby, saya akan membahas tentang ANOVA. Nah, ANOVA sendiri kependekan dari Analysis of Variance atau dalam bahasa Indonesia yaitu analisis varian. ANOVA berfungsi untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat atau lebih dari dua kelompok sampel. Yang pertama yaitu membandingkan rata-rata dua populasi atau lebih. Nah, distribusi F juga digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih mean sampel berasal dari populasi yang sama atau setara. Diasumsikan bahwa populasi sampel mengikuti distribusi normal. Populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga yaitu sampel dipilih secara acak dan independen. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka perhitungan statistik dengan distribusi F digunakan sebagai statistik uji. Lanjut ke hipotesis awal atau H0 adalah mean populasi sama. Yang kedua, hipotesis alternatifnya yaitu H1 adalah setidaknya salah satu caranya berbeda. Nah, berikut merupakan rumus dari untuk membandingkan rata-rata dua populasi atau lebih. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan bla 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 sama dengan mu K. H1 sama dengan rata-rata tidak semuanya sama. H0 akan ditolak jika F lebih besar dari FA, K-1, N-K. Nah, ini berikut contoh gambar jika yang sebelah kiri itu kasus dengan treatment yang sama, sedangkan yang sebelah kanan itu kasus dengan treatment yang berbeda. Contoh soal yaitu baru-baru ini sekelompok
4 maskapai penerbangan besar bergabung dalam memperkerjakan Brunner Marketing Research untuk mensurvei penumpang baru-baru ini mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap penerbangan. Survei tersebut mencakup pertanyaan tentang tiket, boarding, layanan, dan lain sebagainya. 25 pertanyaan menawarkan berbagai kemungkinan jawaban. Sangat baik, baik, cukup, dan buruk. Respon yang sangat baik diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup diberi skor 2, dan buruk diberi skor 1. Respon-respon tersebut dijumlahkan sehingga total skor tersebut merupakan indikasi kepuasan terhadap penerbangan. Brunner Marketing Research secara acak memilih dan mensurvei penumpang dari 4 maskapai penerbangan. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepuasan di antara keempat maskapai penerbangan tersebut? Gunakan tingkat signifikansi 0,01. Tabel ini merupakan tabel data dari keempat maskapai tersebut. Penyelesaian dari soal yang tadi, yaitu langkah pertama, nyatakan hipotesis nul dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis nul yaitu mu E, mu A, mu T, mu O. E, A, T, dan O ini adalah kode dari keempat maskapai tadi. Sebelah utara WTA itu. Nah, sedangkan H1 atau hipotesis alternatif itu keempat data maskapai tadi namun tidak sama cara treatmentnya. Terus jika H0F lebih besar dari F alfa K-1 N-K, maka H0 tersebut akan ditolak. Yang langkah kedua yaitu nyatakan tingkat signifikansinya. Dalam soal diketahui bahwa tingkat signifikansinya yaitu 0,01. Lanjut ke langkah ketiga yaitu temukan statistik penguji yang sesuai. Nah, statistik pengujinya yang sesuai yaitu statistik F. Langkah keempat yaitu nyatakan aturan keputusan. Masukkan data-data ini, tingkat signifikansinya, terus kami dengan rumus F tadi. Nah, alfanya yaitu tingkat signifikansi, yaitu 0,01. K yaitu jumlah dari maskapainya tadi, yaitu 4 min 1, serta N yaitu jumlah data yang tadi itu sebanyak 22 dikurangi dari K, yaitu 4. Setelah dihitung, F menunjukkan lebih besar dari 5,09. Nilai F hitung adalah setelah dihitung menggunakan ANOVA. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Diketahui bahwa F hitung adalah 8,99, lebih besar dari nilai kritisnya yaitu F tadi 5,09, sehingga hipotesis 0 tersebut ditolak. Kesimpulannya, nilai rata-rata keempat maskapai penerbangan tidak sama. Pada titik ini, kita hanya dapat menyimpulkan adanya perbedaan dalam cara treatmentnya. Next. Langkah kelima, yaitu tadi yang menghitung nilai F dan membuat keputusan. Nilai F kan sudah diketahui tadi di slide sebelumnya. Terus ini dapat dihitungnya dengan cara ini, tabel ANOVA. Ini rumus dari tabel ANOVA yang sebelah
kiri. Terus langkah terakhir yaitu menginterpretasikan hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata populasi tidak semuanya sama. Pada titik ini hasil ANOVA hanya menunjukkan bahwa setidaknya ada sepasang skor rata-rata kepuasan yang tidak sama di antara keempat maskapai penerbangan. Peneliti tidak dapat secara statistik menunjukkan maskapai penerbangan mana yang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda atau maskapai penerbangan mana yang memiliki skor kepuasan tertinggi atau terendah. Next. Lanjut ke interval keyakinan untuk perbedaan antara dua cara tadi. Nah, ketika hipotesis 0 yang menyatakan bahwa rata-ratanya sama itu ditolak, peneliti selanjutnya mungkin ingin mengetahui rata-rata treatment mana yang berbeda. Salah satu prosedur yang paling sederhana yaitu menggunakan interval kepercayaan atau keyakinan. Nah, rumus dari interval keyakinan tersebut ini pada bagian kanan X bar 1 dikurangi X bar 2 kurang lebih sama dengan T akar dari MSE dalam kurung 1 per N-1 plus 1 per N-2. Nah, X bar 1 merupakan mean sampel pertama, sedangkan X bar 2 itu mean sampel kedua. T diperoleh dari lampiran sebelumnya. Derajat kebebasannya sama dengan N min K, atau tadi kan N-nya 22, K-nya 4. Terus MSE adalah mean square error yang diperoleh dari tabel ANOVA. Tadi kan dihitung di tabel ANOVA. Nah, di situ ada MSE, mean square error. N1 adalah jumlah observasi pada sampel pertama, sedangkan N2 yaitu jumlah observasi pada sampel kedua. Next. Berikut merupakan contoh soal dan penyelesaian dari apa tadi yang itu loh, interval kepercayaan. Nah, dari contoh sebelumnya, kembangkan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan peringkat rata-rata untuk Eastern dan Ozark. Bisakah kita menyimpulkan ada perbedaan rating kedua maskapai tersebut? Gunakan rumus dari interval kepercayaan yang tadi. Bla 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 tersebut yang atas, terus kemudian dimasukkan nilainya. Terus diperoleh hasil 18,25 kurang lebih 7,79. Nah, interval kepercayaan 95% berkisar antara 10,46 sampai dengan 26,04. Kedua titik akhir tersebut positif, oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa treatment ini berbeda secara signifikan. Artinya, layanan pada penumpang Eastern berbeda secara signifikan dengan penumpang di Ozark. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai jenis ANOVA. Jadi sebenarnya ANOVA itu ada dua. Yang pertama ada one way ANOVA atau ANOVA satu jalur, dan two way ANOVA yang artinya ANOVA dua jalur. One way ANOVA itu analisis variansi satu jalur hanya terdiri atas satu faktor dengan dua atau lebih level. Kalau two way ANOVA analisis variansi dua jalur terdiri atas dua faktor masing-masing dengan dua atau lebih level. Supaya lebih paham, langsung ke contoh aja. Misalnya di sini ada dua contoh. Faktor usia yang levelnya ada level anak-anak, remaja, dewasa. Yang kedua faktor media iklan, level Facebook, level Instagram, dan YouTube. Kalau di one way ANOVA, dia itu cuma menggunakan satu faktor aja. Misalnya judulnya pengaruh usia terhadap tingkat penjualan coklat. Usia itu faktor satu faktor ini aja. Terus tingkat penjualan coklat adalah variabel terikatnya. Kalau two way ANOVA,
Contoh judulnya adalah pengaruh usia dan media iklan terhadap tingkat penjualan coklat. Usia adalah faktor pertama dan media iklan adalah faktor yang kedua. Kita langsung aja ke contoh soal. Tadi sudah dijelaskan oleh Mawar bagaimana rumus-rumusnya. Untuk contoh soal yang ini dan penyelesaiannya, kita langsung menggunakan bantuan dari data analisis yang ada di Excel, biar lebih gampang. Contoh soalnya adalah konsultan marketing ini melihat pengaruh media iklan dan usia terhadap tingkat penjualan coklat. Diambil sampel beberapa toko coklat dan didata hasil penjualannya berdasarkan media iklan dan usia konsumen dalam tabel di samping. Nah, di tabel ini di baris ada faktor usia anak-anak yang dirumuskan, yang dilambangkan dengan X, usia remaja yang dilambangkan dengan Y, dan dewasa yang dilambangkan dengan Z. Sedangkan untuk media iklan itu ada di kolom. Untuk Facebook dilambangkan dengan A, Instagram B, YouTube C. Ini maksudnya misalnya toko pertama itu dia menjual melalui Facebook konsumen anak-anak itu sebesar 350 dan seterusnya kayak gitu. Nah, dari perbedaan tingkat penjualan coklat berdasarkan media iklan. Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antar media iklan dan usia tingkat penjualan coklat kalau alfanya ada 0,05. Nah, langkah awal yang pertama adalah menyusun hipotesis. Untuk soal nomor 1 tadi mengenai usia. Hipotesis penelitiannya media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat. H0-nya media iklan tidak mempengaruhi tingkat penjualan coklat. H1-nya media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Untuk yang pertanyaan nomor 2 tentang media iklan, maaf, ini maksudnya ada tipe ya guys. Yang nomor 1 ini mengenai usia ya. Ini mengenai usia. Yang ini mengenai media iklan. Terus hipotesis statistik tadi juga udah dijelaskan sama Mawar. H0-nya itu apabila mu A sama dengan mu B atau mu C. H1-nya itu atau hal alternatif terjadi apabila mu A tidak sama dengan mu B atau mu C. Begitu. Lalu yang nomor 3 terkait interaksi. Hipotesis penelitiannya terdapat interaksi antar media iklan dan usia dalam mempengaruhi tingkat penjualan coklat. H0-nya tidak terdapat interaksi antara media iklan dan usia dalam mempengaruhi tingkat penjualan coklat. H1-nya terdapat interaksi antar media iklan dan usia dalam mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Nah, kriteria penolakannya H0 akan ditolak jika p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Alfanya 0,05 tadi. Nah, kita langsung pakai Excel aja karena di Excel itu udah ada fitur buat cari tabel ANOVA itu. Nah, kita langsung ke tab data. Di paling kanan itu ada data analisis. Nanti mungkin Excel-nya yang belum ada ini bisa dicek di YouTube gimana cara mengaktifkannya ya. Terus kalau kita udah klik, kita langsung bakal dapat jendela baru kayak gini. Nah, itu kita pilih yang untuk faktor with replication. Yang ketiga, kita diminta buat memasukkan atau menginput data-data yang ini, input range, over sample, dan alpha. Input range ini, itu dari mana? Itu kita blok yang ini, guys. Nah, data tabel penjualannya tadi itu diblok dari sini sampai ke bawah, termasuk judul-judulnya yang Facebook anak-anak ini. Terus, jumlah rows per sampel itu 5. Kenapa 5? Karena ini ada 5 baris per usia itu, ada 5 sampel, 350, 291, 40, 449, 162, itu jumlahnya 5. Setelah itu, alpha itu udah diketahui dari soal 0,05, dan output range-nya itu terserah kita. Kita mau naruh hasil tabelnya itu di mana. Jadi ini nggak ngaruh ya. Nah, setelah kita klik OK, itu dia bakal keluar table summary kayak gini. Ringkasannya. Nah, kalau di scroll ke bawah,
langsung muncul tabel ANOVA-nya. Nah, ini. Baris yang pertama itu mengenai sampel. Sampel itu menandakan usia yang tadi ada di baris. Jadi, aku balik lagi. Nah, ini kan anak-anak, remaja, X, Y, Z ini kan melambangkan usia. Itu ada di baris. Kalau yang di kolom itu menggambarkan media iklannya. Oke, paham ya? Nah, setelah kita klik tadi, dia bakal langsung otomatis keluar p-value-nya. P-value-nya dari usia itu 0,2354 sekian. Yang mana dia lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya diterima. Soalnya ini ada kriterianya ditolak jika kurang dari kan. Nah, yang di media iklan dia 0,0001 sekian. Karena dia kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Yang terakhir mengenai interaksi antara usia dan media iklan, itu dia 0,5 sekian. Yang mana lebih dari 0,05, makanya H0 diterima. Nah, apa sih artinya? Kita coba lagi lihat dari soalnya. Tadi, apakah terdapat perbedaan tingkat penjualan coklat berdasarkan usia? Jawabannya ada di bawah ini. Usia tidak mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Karena ini, H0-nya kan diterima. Jadi, dia berarti tidak berpengaruh. Yang kedua, media iklan, H0-nya kan ditolak. Jadi, dia mempengaruhi. Yang ketiga, H0 diterima, artinya tidak ada interaksi. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya dan apabila sudah dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.